Selamat siang anak-anak ibu semuanya. Siang, Bu. Sepertinya kurang semangat. Selamat siang anak-anak ibu semuanya. Siang, Bu. Oke anak-anak ibu, sebelum kita memulai pembelajaran pada siang hari ini, kita berdoa terlebih dahulu kepada Natasha. Silahkan dipimpin doanya. Baik, sebelum memulai pembelajaran kita pada hari ini, baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa. Oke, terima kasih kepada Natasha. Coba dicek kanan kirinya, ada tidak teman-temannya yang belum hadir? Ada. Siapa yang belum hadir? Hairunisa sama Ibu. Hairunisa. Apa ininya? Apa namanya? Izin, Bu. Oke. Sudah ya? Ya, benar Ibu. Izin juga, Bu. Oke. Baiklah anak-anak ibu semuanya, karena hari ini sudah siang, pasti kalian sudah berperang semangatnya. Ibu mau kalian kita melakukan ice breaking dulu ya. Coba semuanya bangkit berdiri. Ayo kalian bangkit berdiri. Oke, kalian tahu lagu ini? Kepala pundak lutut kaki tahu lagu. Oke, kalian lakukan gerakannya dan ibu yang menyanyikannya. Oke, yang tidak fokus nanti akan kita hukum. Setuju? Setuju. Oke, kita mulai ya. Kepala pundak lutut kaki kepala pundak lutut kaki lutut kaki. Oke, berikan tepuk tangan. Baiklah, silakan duduk semuanya. Baiklah anak ibu semua, pada hari ini kita akan masuk ke materi yang baru, yaitu perubahan lingkungan terkhusus pada deforestasi. Sebelum itu ibu mau tanya, siapa yang masih ingat materi kita minggu lalu? Ya, silakan Jessica. Tentang ekosistem. Ya, ekosistem. Apa yang Jessica ambil pada pembelajaran kita minggu lalu? Apa yang masih Jessica ingat? Di ekosistem itu ada hubungan limba balik antara makhluk hidup dengan makhluk hidup lainnya, Bu, sama di lingkungan sekitarnya juga. Oke, bagus ya. Jadi minggu lalu juga kita sudah mempelajari terkait ekosistem, di mana di dalam ekosistem terjadi yang namanya interaksi. Baik interaksi antara sesama komponen biotik maupun komponen abiotik dengan komponen abiotik. Anak-anak ibu semua, pada hari ini kita akan masuk ke materi perubahan lingkungan dan deforestasi. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu peserta didik mampu menjelaskan konsep dasar tentang perubahan lingkungan seperti deforestasi, serta mampu mengidentifikasi dan menguraikan dampak deforestasi terhadap lingkungan. Sekarang ibu mau bertanya, kalian merasa nggak bahwa akhir-akhir ini cuaca semakin panas? Ya, cuaca semakin panas, terus ketika hujan turun, hujannya mau 1 hari nggak berhenti ya kan? Ya. Juga cuaca yang panas itu juga ketika hujannya ibu bilang tadi turun secara terus menerus itu juga berdampak pada perubahan lingkungan seperti banjir. Sekarang ibu mau anak-anak ibu menonton tayangan video yang akan ibu tayangkan. Pada 2021 silam percaya kalau peristiwa itu memang salah satu banjir
berdasarkan tayangan video yang sudah kita tonton tadi, sekarang Ibu mau anak-anak Ibu semuanya mengerjakan LKPD yang akan Ibu bagikan. Tetapi kelompoknya kalian Ibu bagi berdasarkan tempat duduknya saja ya. Kelompok 1 itu Marla, Amira, dan juga Teresia. Kelompok 2 Anggun sampai Jelani, dan kelompok 3 Natasha sampai Ramya. Oke anak ibu semuanya, sebelum mengerjakan LKPD, coba dibaca terlebih dahulu petunjuk pengerjaan LKPD, dan kalian ibu beri waktu selama 8 menit pada saat pengerjaan LKPD. Oke, silakan dikerjakan. Jika ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan ke ibu ya. Nanti setelah kalian mengerjakan LKPD, Ibu minta setiap kelompok untuk maju ke depan mempresentasikan hasil diskusi kalian terhadap pengerjaan LKPD.
Oke, sudah ada yang selesai? Belum. Waktunya sisa 2 menit lagi ya. Oke, waktunya sudah habis. Ayo, kelompok mana yang mau maju duluan mempresentasikan? Soal nomor 1. Kelompok Nabila, kelompok 3, silakan maju ke depan. Oke, selamat sore teman-teman semua. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Kemana untuk pertanyaan nomor 1 akan dijawab oleh Nabila. Baik, di sini kami akan menjawab soal dari LKPD yang telah dibagikan oleh Ibu Alberta. Itu di mana soalnya itu wacananya itu adalah Kalimantan selama ini dikenal sebagai salah satu wilayah dengan hutan tropis terluas di dunia dan memiliki peran penting sebagai paru-paru dunia. Namun dalam beberapa dekade terakhir, laju deforestasi di Kalimantan meningkat drastis akibat ekspansi industri sawit, tambang, dan praktik pembalakan liar. Situasi ini tidak hanya berdampak pada lingkungan tetapi juga mempengaruhi kehidupan masyarakat, adat, dan keanekaragaman hayati. Pertanyaan nomor 1 yaitu adalah bagaimana hubungan antara hilangnya hutan hujan tropis dan menurunnya keanekaragaman hayati di Kalimantan dan sebutkan 21 spesies yang terdampak. Deforestasi ini menghilangkan tempat tinggal alami bagi spesies flora dan fauna. Banyak makhluk hidup yang bergantung pada ekosistem hutan yang kompleks. Hal ini juga berkaitan dengan fragmentasi ekosistem, di mana hutan terpecah menjadi beberapa bagian, membuat populasi hewan terisolasi dan sulit berkembang biak serta kepunahan lokal. Jadi mungkin 2 spesies yang terdampak itu bisa di tumbuhannya maupun hewannya, itu bisa harimau bisa terdampak. Lalu ada tumbuhan-tumbuhan di sekitar Kalimantan yang bisa terdampak juga. Oke, terima kasih kepada kelompok Nabila. Kepada kelompok lain ada yang memiliki jawaban berbeda? Sama. Oke, kita berikan aplaus kepada kelompok 3. Kita berikan aplaus. Silakan duduk kelompok 3. Terima kasih. Selanjutnya pertanyaan nomor 2 yang akan dibahas atau yang akan dibacakan oleh kelompok 2. Silakan kelompok Anggun. Silakan Anggun. Teman-teman, singkat akan menjawab pertanyaan nomor 2 yang akan dijawab oleh Anggun. Nah, yang pertanyaan itu ialah selain hilangnya keanekaragaman hayati, deforestasi ini juga berdampak pada peningkatan suhu udara. Nah, mengapa demikian? Karena deforestasi ini akan mengurangi kemampuan hutan untuk menyerap karbon dioksida dari atmosfer yang merupakan gas rumah kaca utama penyebab dari pemanasan global. Nah, lalu di mana pelepasan contohnya itu seperti pelepasan karbon yang tersimpan. Jadi hutan itu tidak lagi dapat menyerap atau menyaring karbon dioksida yang tercemar di udara. Nah, lalu ada juga perubahan albedo, lalu ada gangguan siklus air, lalu ada juga peningkatan radiasi panas. Ya, udah. Ya, terima kasih kelompok Anggun. Kepada kelompok lain ada yang memiliki jawaban berbeda? Sama Bu. Oke.
Terima kasih kepada kelompok Anggun. Silakan duduk. Kita berikan aplaus dulu kepada kelompok Anggun. Dan pertanyaan yang terakhir, pertanyaan nomor 3 dan juga sekaligus kesimpulan dari LKPD. Silakan di kelompok Marla, silakan maju. Baiklah teman-teman, kami dari kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi kami terkait soal yang nomor 3 dan juga membacakan kesimpulan. Oke, untuk soal nomor 3 yaitu bagaimana dampak ekologis dari mengganti hutan tropis menjadi perkebunan sawit, jelaskan. Jadi menurut kami ada 4 dampak. Yang pertama itu ada 1, hilangnya keanekaragaman hayati. Jadi di mana konversi hutan tropis menjadi perkebunan sawit menyebabkan hilangnya habitat alami bagi ribuan spesies flora dan fauna, di mana perkebunan sawit tadi yang bersifat monokultur hanya mampu mendukung sebagian kecil spesies yang sebelumnya hidup di hutan alami. Yang kedua ada penurunan fungsi ekosistem. Jadi hutan tropis itu memiliki fungsi ekologis yang kompleks seperti penyerapan karbon, pengaturan siklus air, dan menjaga kesuburan tanah. Di mana jika hutan tersebut diganti menjadi perkebunan sawit, fungsi-fungsi ini itu menurun drastis, di mana perkebunan sawit tidak mampu menggantikan peran pohon hutan dalam menyerap karbon, mengatur suhu, dan menjaga kelembapan. Selanjutnya dijelaskan oleh Teresia. Baik, untuk yang jawaban selanjutnya itu nomor 3 yang mana ada emisi gas rumah kaca dan perubahan iklim. Nah, di sini pembukaan lahan hutan tropis terutama dengan cara pembakaran melepaskan cadangan karbon dalam jumlah besar ke atmosfer dalam bentuk CO2 dan metana CH4. Nah, proses ini berkontribusi signifikan terhadap emisi gas rumah kaca global dan mempercepat perubahan iklim. Hujan tropis dapat menyimpan karbon jauh lebih banyak dibandingkan perkebunan sawit. Yang keempat terakhir itu ada degradasi dan erosi tanah. Di sini penebangan hutan untuk sawit sering menyebabkan erosi tanah terutama di daerah berbukit. Tanpa akar pohon hutan yang kuat, tanah menjadi mudah tergesur air hujan, meningkatkan risiko banjir, longsor, dan juga sedimentasi sungai. Itu saja saya kembali kepada Bapak. Kemudian kami akan membacakan kesimpulan. Jadi berdasarkan pengerjaan soal yang telah kami kerjakan dapat disimpulkan bahwa hilangnya hutan tropis di Kalimantan secara langsung itu dapat menyebabkan berbagai kerusakan, seperti yang pertama ada menyebabkan penurunan keanekaragaman hayati karena hilangnya habitat alami dari berbagai spesies. Contohnya itu ada orang hutan Kalimantan, kemudian ada juga harimau Kalimantan. Kemudian kehilangan sumber makanan bagi beberapa spesies karena hutannya itu sudah mengalami kerusakan seperti penambangan liar, kemudian ada kebakaran hutan, dan juga sekarang berdasarkan yang diamati adalah di Kalimantan itu banyak lahan pembukaan lahan sawit, di mana lahan sawit ini itu menyebabkan terjadinya fragmentasi dari habitat, kemudian mengurangi keanekaragaman hayati sendiri, dan juga meningkatkan risiko kebakaran hutan, di mana kebakaran hutan nanti akan melepaskan karbon ke atmosfer, dan ini bisa menyebabkan lingkungan di Kalimantan itu tercemar dan juga menjadi lebih panas cuacanya juga tidak stabil, seperti tiba-tiba hujan, tiba-tiba panas. Mungkin itu saja kesimpulan yang dapat kami sampaikan dan jawaban yang dapat kami sampaikan. Terlebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, terima kasih kelompok 1. Kita berikan aplaus dulu kepada kelompok 1. Kepada kelompok lain ada yang memiliki jawaban yang berbeda? Sama. Oke, silakan duduk kelompok 1. Terima kasih. Baiklah anak-anak, jawaban yang sudah kalian sampaikan tadi itu jawaban kalian yang sudah tepat. Coba kita bahas bersama-sama ya. Jadi sebenarnya apa sih perubahan lingkungan itu? Perubahan lingkungan adalah setiap perubahan pada lingkungan, baik fisik, kimia, maupun biologis, yang dapat menyebabkan gangguan atau perubahan pada keseimbangan ekosistem. Di mana perubahan lingkungan ini bisa dipengaruhi oleh dua faktor,
Yang pertama ada faktor aktivitas manusia yaitu deforestasi dan juga faktor alami. Kemudian sebenarnya apa sih deforestasi itu? Deforestasi merupakan proses penggundulan hutan atau hilangnya tutupan pohon secara permanen, biasanya disebabkan oleh aktivitas manusia seperti penebangan, pembakaran, atau alih fungsi lahan. Sesuai jawaban LKPD tadi yang sudah anak-anak ibu sampaikan, jadi ada beberapa penyebab dari deforestasi. Yang pertama ada yang namanya eksploitasi kayu. Di mana eksploitasi kayu ini adalah menebang pohon secara sembarangan dan menyalahgunakan hasil penebangannya itu, karena kita tahu manusia ini notabene-nya serakah. Mungkin mereka kira bahwasanya hutan yang luas itu adalah milik mereka juga, bagian dari mereka juga, sehingga mereka melakukan yang namanya eksploitasi kayu. Kedua ada yang namanya perkebunan atau pembukaan perkebunan kelapa sawit. Seperti video yang sudah kita tonton tadi, ternyata di Kalimantan 88% lahannya atau hutan hujan tropis sudah dialihkan ke perkebunan dan pertanian kelapa sawit. Dan yang keempat ada yang namanya infrastruktur. Sekarang ibu mau bertanya, anak-anak ibu tahu sekarang bahwasannya ibu kota kita sudah pindah ke Kalimantan? Sudah. Nah, ibu kota kita atau ibu kota Nusantara atau kita sering mengenalnya dengan IKN itu salah satu penyebab terjadinya deforestasi. Karena apa? Karena untuk membangun infrastruktur seperti IKN itu akan kehilangan atau pemerintah atau manusia kita yang ada di negara Indonesia ini menebang atau membakar pohon secara sembarangan. Selanjutnya ada pertambangan. Pertambangan juga salah satu penyebab dari deforestasi. Dan yang terakhir ada yang namanya pemukiman. Oke, selanjutnya ada dampak deforestasi. Yang pertama, hilangnya atau menurunnya keanekaragaman hayati. Benar ya, jadi ketika kita melakukan deforestasi, kita menebang hutan, menggundul hutan, maka akan berdampak bagi hilangnya atau menurunnya keanekaragaman hayati. Salah satunya seperti di Kalimantan. Di Kalimantan itu sudah sangat terkenal akan spesies ini, orang hutan atau Pongo pygmaeus dan juga macan dahan. Ketika kita melakukan deforestasi, maka hewan-hewan seperti orang hutan dan juga macan dahan ini akan kehilangan tempat tinggalnya, akan kehilangan pasokan makanannya juga. Selanjutnya, yang kedua ada meningkatnya suhu permukaan di bumi. Anak-anak ibu sekalian, kita sudah tahu dan kita sudah belajar bahwasanya pohon atau tumbuhan bisa melakukan yang namanya fotosintesis. Fotosintesis di mana fotosintesis ini memasak makanannya sendiri yang memanfaatkan karbon dioksida yang ada di atmosfer dan mengeluarkan yang namanya oksigen. Ketika kita menebang hutan atau kita melakukan penggundulan hutan, maka suhu di permukaan bumi akan semakin meningkat. Yang ketiga ada erosi dan degradasi tanah seperti yang disampaikan Pak tadi. Ada juga kerusakan siklus hidrologi karena sudah tidak ada lagi akar yang menahan atau yang menyimpan cadangan air, dan juga yang lain ada kekeringan, banjir, dan juga tanah longsor. Selanjutnya, apa sih dampak mengganti hutan hujan tropis menjadi perkebunan sawit? Yang pertama, keanekaragaman hayati tidak memiliki tempat tinggal yang sebaik hutan hujan tropis. Jadi seperti orang hutan tadi, orang hutan itu tidak bisa tinggal di perkebunan sawit, karena di perkebunan sawit atau pohon sawit itu tidak bisa menyediakan tempat tinggal yang seefisien hutan hujan tropis. Yang kedua ada perubahan iklim, di mana lahan gambut melepaskan karbon dalam jumlah besar di atmosfer. Kita tahu bahwasanya kalau kita mau menanam kelapa sawit, lahan gambut itu harus dikeringkan, padahal lahan gambut itu menyimpan banyak karbon dioksida. Jadi ketika kita membuka perkebunan sawit, maka karbon dioksida akan dilepaskan dalam jumlah yang banyak di atmosfer.
Selanjutnya ada pencemaran air dan tanah akibat penggunaan pupuk pestisida. Jadi ini sudah tidak asing lagi. Kemarin juga waktu bulan 12 Ibu kan mau mudik pulang ke Medan, tapi Ibu melalui Pakming Riau. Jadi waktu Ibu di Pakming itu Ibu lihat di toilet kan, itu airnya memang sangat keruh, sangat kotor, bukan lagi keruh, sudah seperti berkarat. Itu waktu Ibu lihat kan air seperti itu, memang itu perdana Ibu ke Riau. Jadi Ibu tanya sama kakak Ibu, karena kakak Ibu kan dulu kuliah di Pekanbaru di Unri. Jadi Ibu tanya, Kak, kok kenapa sih air di Unri, air di Pekanbaru atau di Riau ini kayak gini? Terus kakak Ibu bilang karena di sini banyak perkebunan sawit sehingga airnya sudah sangat-sangat tercemar, di mana perkebunan sawit itu kan harus dikasih pupuk kimia, pestisida. Jadi itu merupakan salah satu dampak mengapa air di Riau itu juga sudah tercemar. Selanjutnya ada erosi tanah, di mana akar pohon sawit tidak seefektif pohon hutan di dalam menahan tanah. Jadi akar pohon sawit itu juga sudah tidak seefisien atau tidak sebaik pada hutan hujan tropis dalam menahan air. Oke, anak-anak Ibu semuanya, di sini ada yang mau bertanya? Tidak ada. Kalau nggak ada yang mau bertanya, coba salah satu dari kalian silahkan menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Oke, kepada Nabila. Ibu, sesuai dengan tujuan pembelajaran yang sudah Ibu sampaikan di awal tadi, dapat disimpulkan pada materi ini perubahan lingkungan itu ada pembagi dua, yaitu ada pertama ada deforestasi lahan yang dimana juga dibahas oleh di LKPD mengenai deforestasi lahan ini. Kayak kan kalau seandainya suatu lahan hutan hujan tropis itu nanti ada penebangan, jadinya dia jadi ke fragmentasi atau kayak pisah-pisah gitu wilayahnya. Jadi itu bisa menyebabkan juga tadi dari bahas di LKPD mengenai bisa menyebabkan kayak si hewan atau flora dan fauna ini kehilangan habitatnya yang seharusnya dia tinggal di situ. Lalu juga bisa kayak berkembang biaknya itu jadi susah karena wilayahnya itu banyak yang rusak gitu Bu, gara-gara kayak pembakaran liar atau pembalakan. Oke, terima kasih kepada Nabila. Kita berikan applause dulu kepada Nabila. Ada lagi? Oke, silakan Jessica. Enggak ya? Kirain Ibu. Oke, anak-anak Ibu, untuk mengukur kemampuan kalian pada hari ini terkait pembelajaran kita, Ibu mau memberikan kalian kuis. Silakan dijawab kuisnya. Jangan lupa ditulis nama dan juga silakan dikerjakan. Jangan lupa ditulis nama dan juga kelasnya.
dan nilai yang tertinggi Ibu bikin gerakan nilai sebagai nilai tambahan bagi anak-anak Ibu semuanya. Oke anak-anak Ibu, cukup sekian pembelajaran hari ini. Akan Ibu sampaikan bahwasanya minggu depan kita tetap mempelajari perubahan lingkungan, akan tetapi kita akan mempelajari yang faktor alami. Hari ini kan faktor produk. Nah, minggu depan kita masuk ke faktor alami perubahan lingkungan. Oke anak-anak Ibu, masih ada yang mau bertanya? Nggak ada? Oke, Ibu akhiri pertemuan kita pada hari ini. Jika ada salah, kenapa Romea? Oke, jika ada salah kata dan juga perbuatan Ibu yang kurang berkenan di hati anak-anak Ibu semuanya, Ibu akhiri dengan mengucapkan selamat sore dan terima kasih. Sore, Ibu. Oke, pembahas ini siapa? Mana? Oke, Hana berapa menit? 35 menit 24 detik. Dari estimasi 40 ya? Ya, Oke, silakan komentarnya Hana. baik sebelumnya terima kasih pada Gata. Seperti yang penampilan sebelumnya juga, Gata udah bagus. Cuma di sini saya akan memberi sedikit koreksi terkait Agatha pada hari ini. Yaitu pada di bagian pemahaman bermakna, di sini ada sedikit typo, yaitu memahami aqua. Saya kan bahwa ya. Terus selanjutnya di sini di bagian ini, guru menyampaikan tujuan pembelajaran serta memberikan motivasi. Tadi di sini Agatha kan menyampaikan tujuan pembelajaran, cuma tidak ada motivasinya. Selanjutnya di bagian ini, guru dan peserta didik saling bertanya jawab ketika video yang ditampilkan. Nah, tadi di sini Agatha sendiri langsung memberi siswanya sendiri untuk kayak berbagi kelompok terus langsung ngerjain. Nah, itu enggak ada. Terus itu di bagian ini lagi, guru bersama siswa melakukan refleksi atas pembelajaran yang telah berlangsung seperti bagaimana perasaan kalian selama mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini. Tadi nggak ada. Terus itu dan yang terakhir itu ini guru ini salah satu siswa maju untuk memimpin doa sebelum kegiatan. Tadi Agatha lupa meminta siswa untuk menutup pelajaran, langsung Agatha sendiri yang menutup. Terus itu sepertinya tidak ada lagi karena untuk mengajar sendiri menurut saya sudah bagus. Mungkin itu aja Pak. Terima kasih. Oke, kalau secara keseluruhan kalau dari cara ngajarnya udah itu ya udah lebih santai gitu ya. Cara mengatur siswanya juga gitu. Yang catatan dari Bapak hampir sama ya yang tadi yang disampaikan Hana itu. Jadi setelah ditunjukkan video terkait banjir di Kalimantan, alangkah baiknya diulas saja dulu sedikit permasalahan apa sih yang ada di situ, baru kita fokus ke pembagian kelompok gitu ya. Lalu kalau sistem konfirmasi jawabannya kayaknya tadi dikumpulkan dulu semua jawabannya, baru di terakhir itu ya dikonfirmasi gitu ya. Lalu, nah ini nggak tahu ya apa perasaan Bapak aja atau gimana, waktu pas saat penguatan atau menjelaskan itu ada beberapa momen kayaknya kayak terburu-buru gitu, kayak cepat gitu. Tapi nggak tahu ya apa itu kan pendapatnya relatif mungkin ya. Kalau dari teman-teman yang lain gimana? Atau masih standar aja? Atau kelihatan seperti terburu-buru saat lagi memaparkan materi? Saat beri penguatan ya maksud Bapak, bukan saat ngajar. Kalau yang lainnya itu udah slow gitu. Tadi pada saat penyampaian materi mungkin kalau menurut Bapak agak cepat mungkin ya, agak cepat. Cuma nggak tahu mungkin yang lain mungkin bisa pendapat berbeda. Cuma secara keseluruhan udah bagus ya, cara penyampaiannya udah bagus. Bagaimana berinteraksi dengan siswanya. Lalu tadi juga membawa pengalaman, itu bagus juga membawa pengalaman yang dirasakan saat di Sungai Pakning. Sungai Pakning itu ya kawasannya kawasan gambut memang itu. Kawasan gambut dan airnya itu memang air Coca-Cola kalau kami bilang. Iya, karena di situ dekat kilang Pertamina juga. Dan nggak jauh dari itu kan, dari penyeberangan ke Bengkalis itu. Di situ ada kilang Pertaminanya.
Dan kalau kita lihat, memang pantainya pun kotor banget di sana tuh. Pantainya tuh pantai berlumpur. Ya, di Riau nggak ada pantai yang bagus. Ya, iya. Di Dumai apalagi di Dumai itu pantainya berminyak gitu. Bapak kebetulan kan orang Riau tuh. Jadi kalau daerah-daerah yang pesisir-pesisir itu airnya memang kurang bagus, apalagi yang dilewati oleh pipa-pipa minyak itu. Kan ada ya sepanjang jalan Agatha lihat pipa-pipa besar itu ya, itu pipa-pipa minyak tuh sangat panas sekali. Saking panasnya orang kadang jemur pakaian di situ kan supaya lebih cepat keringnya, gitu ya. Nah, tapi bagus tadi udah bawa apa pengalaman-pengalamannya, dan di Kepri pun udah mulai ditanam-tanam sawit juga ya, yang Iya. dari Kijang ke Batu 16 tuh banyak sawit tuh. Nah, itu cuma tumbuhnya kayaknya kurang bagus kalau Bapak lihat. Maksudnya buah yang dihasilkan itu nggak sebagus yang dihasilkan di Sumatera ataupun di Kalimantan. Itu mungkin bergantung pada tekstur tanahnya gitu ya. Tapi tetap aja yang namanya sawit itu mungkin memperkaya golongan tertentu, tapi secara global dia merugikan banyak pihak sebenarnya ya, banyak sekali pihak yang merugikan. Oke, kita berikan applause ya untuk Agatha. Ini sesi 2 masih ada satu tim lagi ya? Iya Pak. Iya. Satu tim lagi siapa? Jessica. Oh ya, yang membahas hari ini berarti ya. Siapa? Jessica, Tasya, Ana. Tapi tadi bukan Tasya pembahas kan? Dia lagi ya? Oh iya, yang kemarin ya. Oh iya. Insiden. Oke. Jadi gini ya, nanti untuk sesi terakhir itu kita maksimal 30 menit aja. Karena mempertimbangkan waktu juga takutnya dikit atau apa. Jadi biar yang tampil tidak ada overthinking setelahnya itu. Jadi betul-betul tampil aja tapi tidak dikomentari gitu ya. Bapak nggak komentar, temannya juga nggak komentar gitu ya. Tapi Bapak betul-betul pure menilai aja lagi ya. Itu yang sesi ketiga. Yang sesi 3 itu sesi terakhir ya. Jadi sesi terakhir itu Bapak nggak komentar lagi, Bapak betul-betul pure menilai. Yang pembahas tetap bantu Bapak untuk ngasih kode nanti sama ini. Yang pembahas tetap juga menilai tapi lewat catatan gitu ya. Nanti catatan kalian Bapak samakan gitu. Jadi harapannya setelah tampil yang pertama langsung tampil berikutnya, kayaknya dapat atau 5 orang satu harian. Dapat apa? Urutannya dari yang tetap yang tadi. Iya, urutannya tetap yang kemarin itu ya. Materinya materi SMA. Sepakat lagi itu ya. Soalnya biar kita nggak nyari-nyari waktu ganti lagi gitu. Harapannya udah 2 kali komentar ini kan, yang kalian perhatikan bukan komentar terhadap diri kalian aja ya, komentar Bapak terhadap teman-teman yang lain kan juga bisa jadi pembelajaran. Jadi pada saat pas ujian terakhir itu, biar kalian nggak overthinking, karena kan kalau dikasih komentar yang terlalu banyak komentar jadinya overthinking gitu ya. Nah, jadi Bapak nggak komentar. Setelah tampil yang guru pertama lanjut ke guru kedua. Tapi tetap membahas bantu Bapak untuk ngasih aba-aba lonceng gitu ya. Sepakat? Sepakat ya. Daripada buat video kan, lebih repot ya. Oke. Kita berikan aplaus untuk semua tampilan ini ya. Oke. Sekian perkuliahan kita pada hari ini. Terima kasih atas kehadiran dan partisipasinya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kita akhiri perkuliahan kita dengan berdoa menurut agama masing-masing. Yang muslim dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Oh ya, ini tripod sama ini boleh bantu ya.